Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Sheila Alfiona, mahasiswi dari Universitas Katolik Parahyangan sebagai moderator dalam acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk kita semua dalam diskusi publik Pancasila dengan tema globalisasi dan ketidaktahanan nasionalisme di generasi muda. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan pada diskusi publik hari ini. Yang pertama, wajib menggunakan format dengan nama lengkap selama acara berlangsung. Lalu yang kedua, wajib untuk mengaktifkan kameranya selama acara berlangsung. Yang ketiga, ada dalam sesi diskusi ini, seluruh partisipan diharapkan berdiskusi dengan sopan dan kondusif. Lalu pertanyaan dapat diajukan melalui kolom chat dan tidak diperkenankan mengirim, mengajukan pertanyaan, atau menuliskan kata-kata yang mengandung sara ataupun unsur negatif. Lalu dalam sesi diskusi hari ini akan diberikan hadiah oleh panitia, saldo OVO atau GoPay bagi 3 peserta traktir yang akan diberikan dalam penghujung acara. Dan yang terakhir, selama acara diskusi berlangsung, saya mewakili panitia yang bertugas izin merekod serta mengupload kegiatan ini kepada kanal channel YouTube kami. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada teman-teman semua karena telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dan turut berpartisipasi dalam diskusi kita pada siang hari ini. Baik, sebelum memulai rangkaian acara hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa. Doa akan saya pimpin secara universal oleh saya sendiri. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kemudian acara selanjutnya ada kata sambutan dari Ketua Pelaksana pada acara hari ini. Kepada Ketua Pelaksana, saya persilakan. Iya, terima kasih, Sheila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala puji bagi kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama pada kesempatan kali ini. Teman-teman semua, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Muhammad Ilhamul, mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta karena sudah menyempatkan hadir di acara diskusi publik di grup dengan tema globalisasi dan ketidaktahanan nasionalisme di generasi muda. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dari teman kita Charity yang sudah menyempatkan dan berkenan memberikan materi di acara diskusi publik hari ini. Sebelumnya, saya akan memberikan latar belakang dari diskusi publik yang hari ini, yaitu globalisasi. Globalisasi adalah hal yang berubah diketahui oleh masyarakat sekarang. Pada zaman ini, di mana teknologi mengalami perkembangan yang pesat, secara garis besar, pada masyarakat di dunia akan mempunyai akses kepada budaya asing dengan mudah. Itulah yang menjadikan globalisasi sebagai hal yang umum di masyarakat dunia. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, dinamika globalisasi semakin sempit dalam ruang dan semakin singkat dalam waktu. Yang berarti bahwa sebuah wilayah atau negara memiliki kemungkinan untuk terpapar oleh sebuah atau banyak gagasan dan budaya asing dengan kuantitas yang masif dalam jangka waktu yang pendek. Proses globalisasi atau masuknya budaya asing yang semakin menyebar dalam setiap aspek kehidupan masyarakat membuat budaya lokal menjadi semakin terkikis. Di masa sekarang, era globalisasi menjadi komplikasi penting yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia, di mana perlahan hilangnya semangat jiwa nasionalisme di lingkungan generasi muda, atau yang lebih dikenal dengan generasi Z. Oleh karena itu, dengan diadakannya diskusi publik ini dapat menjadi sebuah tempat yang sehat dan aman untuk saling mengutarakan pikiran mengenai globalisasi yang semakin mempengaruhi masyarakat
terutama kita sebagai generasi penerus bangsa. Saya harap dengan diskusi ini, teman-teman bisa mendapat pengalaman atau gagasan-gagasan baru mengenai topik yang akan diangkat. Terakhir, saya ucapkan apresiasi yang sangat besar untuk panitia yang telah mempersiapkan acara diskusi publik ini sampai saat ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberikan rahmat dari Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Ilham atas kata sambutannya. Selanjutnya, saya akan membacakan rangkaian acara pada hari ini. Yang pertama, pengenalan dengan para pembicara. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi yang diikuti oleh penyimpulan materi. Lalu selanjutnya ada sesi diskusi dari materi yang akan dipaparkan. Lalu ada juga sesi foto bersama dan diakhiri pengumuman pemenang pada akhir acara. Oke, selanjutnya, siang hari ini kita akan berdiskusi tentang globalisasi dan ketidaksetanan nasional di generasi muda bersama kakak dari teman kita Charity. Jadi, teman kita Charity ini merupakan salah satu organisasi non-profit di Bandung yang bergerak di bidang sosial. Dan teman kita Charity ini adalah aktivis-aktivis muda yang memiliki jiwa nasionalisme dan jiwa kemanusiaan. Serta teman kita Charity ini adalah organisasi yang fokus untuk membantu para penyintas kanker di Kota Bandung. Wah, keren banget ya teman-teman semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa nih kakak-kakak dari teman kita Charity. Halo semuanya. Selamat siang. Selamat siang kakak-kakak dari teman kita Charity. Gimana nih kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana nih yang lain? Sehat juga? Alhamdulillah baik, Kak. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini di sela-sela kesibukannya pada hari Minggu ya Kak. Ya. Dengan senang hati. Oke. Jadi kakak-kakak dari teman kita Charity ini akan diberikan waktu selama 30 menit untuk membawa materi diskusi kita yang disambung dengan sesi diskusi. Baik, saya persilakan kepada kakak-kakak dari teman kita Charity untuk menyampaikan materi. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya kita mengucapin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan untuk kita semua. Oke, mungkin dari kita sebelum masuk ke dalam materi ya, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman semua, nama aku Abdul Azam Mujahid, biasa dipanggil Azam. Aku di sini sebagai manajer teman kita Charity, dan aku bersama teman aku. Ya, saya Razaka Raffi. Perkenalkan untuk kakak sekalian. Saya juga di sini sebagai manajer dari teman kita Charity. Sebelumnya, kita dari teman kita Charity ingin mengucapkan banyak terima kasih banget untuk kakak-kakak dari Unpar karena telah mengundang kita dan mempercayai kita sebagai narasumber tentunya untuk di diskusi kali ini. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga. Ya, dan aku juga secara pribadi ingin berterima kasih kepada panitia-panitia, terutama kepada Universitas Parahyangan ya, karena ini kolaborasi kedua kita dari bersama Universitas Parahyangan. Yang pertama itu waktu itu kita berdonasi dan mengimplementasikan program bareng bersama Himpunan Manajemen Universitas Parahyangan, dan alhamdulillah sekarang juga bisa ada waktu kembali berkolaborasi dengan Universitas Parahyangan, yang artinya tali silaturahmi kita tetap terjaga gitu ya. Oke.
Sebelumnya nih, kira-kira dari kakak-kakak sekalian ada yang nggak sih kalau ada yang beda nih dari kita gitu ya? Kayaknya apa gitu yang beda, kira-kira kok rapih banget kita Nah, ngapain itu. gitu. Jadi kenapa sih hari ini kita lagi pakai batik gitu ya Ya, kebetulan. Kenapa sih kita lagi pakai batik dan kenapa kita memilih untuk menggunakan batik pada siang ini gitu? Karena memang kita ingin menunjukkan kepada kakak-kakak sekalian maupun kepada milenials gitu ya, bahwa ternyata batik itu tidak sekuno itu gitu ya, dan batik pun masih punya sosok atau tempat di hati orang-orang tertentu gitu ya. ya, Tidak melulu batik itu digunakan hanya untuk pernikahan ya. gitu ya, atau mungkin acara-acara resmi, tapi batik juga bisa digunakan untuk keseharian gitu ya, karena memang batik itu ciri khas Indonesia banget gitu ya. Ya, benar. Itu. Ya, itu mungkin salah satu aku pribadi ya, aku pribadi udah mulai jarang melihat gitu teman-teman anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial, mungkin Gen Z ya kayak Ya, kita, itu aku udah jarang ngelihat yang keluar bener-bener pakai batik gitu, bukan untuk acara-acara tertentu. Nah, mungkin ini juga salah satu dampak ya, dari globalisasi. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih lanjut terhadap dampak globalisasi, mungkin aku mau masuk ke pengertian globalisasi iya. dulu deh. Nah, Kembali. boleh di slide-nya dikebawahin. Nah, oke. Nah, sebenarnya apa sih itu globalisasi? Nah, kalau yang tahu aku dan yang aku cari-cari di internet gitu ya, bahwa globalisasi itu adalah proses meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke penjuru dunia, di mana batas antara satu negara dengan negara yang lainnya itu memudar gitu. Nah, kenapa sih bisa memudar? Itu dikarenakan adanya transportasi, teknologi, dan komunikasi itu menjadi lebih mudah dan cepat gitu, sehingga informasi-informasi bisa lebih gampang untuk di reach gitu. Nah, seperti itu. Terus apa sih penyebabnya? Yaitu adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat-sangat sangat-sangat mudah sekarang kita kembangkan, karena memang dan itu berpengaruh terhadap serasa dunia tanpa batasan dan ruang waktu gitu. Terus ada pasar bebas. Nah, pasar bebas juga itu artinya transaksi ekonomi lintas negara itu lebih mudah gitu, Jak. Betul. Oke. Oke. Nah, Mungkin boleh dilanjut ya ke boleh dampak. lanjut. Dari pembicaraan tadi, globalisasi itu tidak luput dari hal negatif maupun hal positif gitu. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi atau melihat sudut pandang dari globalisasi itu sendiri gitu kan. Dari globalisasi sendiri itu terjadi dua hal gitu, Zam. Ya. Ada yang memang bisa menjadi suatu hal yang negatif, ada juga suatu hal yang bisa dijadikan sebuah positif gitu Ya. dari globalisasi tersebut. Nah, mungkin kakak-kakak sekalian ada yang udah tahu juga dan ada yang belum tahu apa sih dampak negatif dari globalisasi itu. Ya. Mungkin di sini kita hanya sedikit menjelaskan gitu ya tentang apa sih dampak negatif gitu ya, karena orang-orang atau milenials zaman sekarang ini banyak yang melihat globalisasi itu hanya dari segi negatifnya saja gitu kan, tidak melihat dari segi positifnya. Makanya kita di sini ingin mungkin membahas sedikit dulu tentang dampak negatif dari globalisasi gitu kan. Yang pertama, negatifnya itu meningkatnya berbagai macam gaya hidup modern yang merusak moral, kepribadian, dan budaya setempat gitu kan. Contohnya seperti meningkatnya individualisme gitu kan, sama hedonisme dan lain-lain gitu, masih banyak gitu kan. Tapi di satu sisi globalisasi ini juga meningkatkan tingkat positifnya gitu, bukan hanya dari negatifnya saja, tapi memang ada sisi positifnya gitu ya. Salah satunya memang positifnya ini seperti mudah berkomunikasi gitu kan, dengan adanya seperti yang sedang kita lakukan mungkin ya sekarang, kita bisa berkomunikasi secara mudah lewat link Zoom, Google Meet, dan lain-lain meskipun jarak kita
LDR gitu ya kasarnya mah, tapi kita masih bisa keep in touch gitu ya, masih bisa ngobrol gitu. Itu karena pengaruh dari positif globalisasi itu sendiri gitu kan. Terus yang kedua apa sih dampak positifnya lagi? Mungkin dinilai dari mobilitas yang tinggi gitu kan, dari transportasi gitu kan. Kita dari titik A ke titik B sekarang sudah mudah, mulai dari adanya kendaraan umum maupun kendaraan pribadi gitu kan. Bahkan sampai sekarang pun, sampai saat ini kita ada yang namanya mobil listrik gitu kan. Saking berkembangnya teknologi itu sendiri gitu, pengaruh positif dari globalisasi memang impact-nya itu sebesar itu gitu. Orang-orang zaman dulu mungkin tidak akan terfikirkan gitu bagaimana ketika mobil yang awalnya bergerak menggunakan mesin gitu ya, tiba-tiba bisa bergerak menggunakan baterai, dan bahkan jarak dan umurnya juga masih bisa panjang gitu, bukan hanya kayak baterai HP mungkin ya, tapi memang dirancang lebih kuat oleh itu gitu. Bahkan di sisi lain juga banyak dampak-dampak lain seperti memicu meningkatkan kualitas diri gitu kan, karena menurut kita gitu ya, ketika di lingkungan kita ini sudah terpengaruhi oleh globalisasi, mau nggak mau kita sebagai individu juga harus terdorong untuk berubah gitu kan. Nggak mungkin kita stay di situ-situ aja kasarnya tuh. Jadi kalau lingkungan kita sudah ikut oleh globalisasi, teknologi, ilmu, dan lain-lain, ya mau nggak mau kita juga harus mengikuti ilmu dan teknologi tersebut gitu kan. Sama yang terakhir mungkin dari dampak positifnya tuh dari globalisasi adalah menumbuhkan sikap peduli dan toleransi. Nah, yang poin yang terakhir ini tuh nyambung banget sama TKC, teman kita Charity gitu kan. Jadi teman buat yang nanya-nanya, jadi teman kita Charity itu apa sih? Gitu. Boleh di slide selanjutnya. Ke slide selanjutnya, Pak. Boleh di next slide. Oke. Jadi buat yang bertanya-tanya gitu ya, mungkin globalisasi yang positif Sorry Kak, suaranya agak putus-putus. Oke teman-teman semua, mungkin koneksi dari kakak-kakak dari teman kita Charity-nya agak terputus ya. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman semuanya. Tes. hadir. Udah. Ada lagi Kak. Oke, mohon maaf ya sebelumnya, mungkin koneksinya sini agak sedikit terganggu, mungkin karena cuaca juga. Iya. Ya, jadi balik lagi ya guys, teman-teman. Kenapa sih poin yang terakhir itu yang menumbuhkan sikap peduli dan toleransi itu nyambung banget nih sama teman kita Charity gitu kan, karena teman kita Charity itu merupakan organisasi non-profit yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, khususnya dalam membantu penyintas kanker, dan memiliki subprogram lain seperti Jumat Berbagi, Borong UMKM, Kunjungan Panti Asuhan, dan kolaborasi gitu. Jadi kalau menurut kita sih merasa di teman kita Charity ini memang sangat-sangat menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama ya, dan toleransi, karena kita bukan hanya berbagi, tapi kita juga bisa melihat bahwa perbedaan itu tidak segitunya gitu loh. Lanjut. Mungkin bisa lanjut di slide selanjutnya. Nah, di slide ini kita mau ngasih tahu kenapa terbentuknya teman kita Charity itu tuh berdasarkan apa sih gitu. Ada 4 pondasi yang kita highlight di sini, yaitu adalah pertama millennials. Nah, millennials ini kenapa kita tulis millennials adalah karena memang teman kita Charity ini berbasis
anak-anak muda, komunitas sosial yang berbasis anak-anak muda. Dan kenapa harus anak-anak muda sih? Karena memang energi-energi anak-anak muda tuh sekarang lagi pada bagus-bagus gitu ya. Terus produktivitasnya lagi pada bagus-bagus juga gitu. Terus yang aku lihat sekarang apa ya? Memiliki tingkat sosial empati dan empatinya tinggi banget gitu. Simpati dan empatinya tinggi banget anak-anak muda sekarang. Nah, terus habis itu environment. Nah, kita mau buat lingkungan TKC ini bukan sekedar lingkungan yang cuman berbagi doang, tapi di internalnya kita pengen membuat seakan-akan ya kayak temen nongkrong gitu ya, kayak terus habis itu bisa jadi mastermind kita gitu, karena kan anak-anak muda sekarang butuh lingkungan-lingkungan positif gitu. Nah, salah satunya adalah teman kita Charity mewadahi, tidak hanya mewadahi dari segi sosialnya, tapi ke pengembangan dirinya, self improvementnya gitu. Nah, terus yang ketiga, teman kita Charity itu ingin menjadi pionir gitu kan. Kenapa sih teman kita Charity itu pengen menjadi pionir gitu? Karena memang kita ingin supaya generasi-generasi milenials, karena banyak di era generasi milenials ini kan memang udah banyak ya gitu. Dan sayang aja kalau misalnya tidak kita manfaatkan untuk berbagi dan lain-lain. Makanya dengan keuntungan banyak ini, kita ingin menjadikan teman kita Charity sebagai pionir gitu untuk kedepannya. Bukan hanya di Bandung, mungkin bukan hanya di Jawa Barat, bahkan mungkin next-nya kita akan menjadi pionir di se-Indonesia gitu. Terus sama poin yang terakhir nih, Jam. Ini merupakan poin yang paling ngena sih kayaknya. Power of change gitu. Kenapa teman kita Charity mencantumkan power of change gitu ya? Karena teman kita Charity itu ingin merubah sudut pandang orang-orang tentang kaum millennials gitu ya. Mungkin kalau tadi Azam ngejelasin, kaum millennials ini sekarang lagi gede-gedenya empati dan simpatinya. Tapi untuk mengeluarkan empati dan simpati itu mereka butuh orang lain untuk mengimplementasikannya. Karena yang kita rasa ketika mereka berada secara individu, mereka itu susah gitu loh untuk menunjukkan bahwa mereka itu peduli, bahwa mereka itu care gitu sama sesama gitu. Makanya kenapa kita ajaknya kaum milenial, supaya mereka dengan empati yang tinggi tapi disumput-sumputin bisa merasa bahwa ini loh, kita memberi lingkungan kepada mereka untuk bisa menunjukkan atau mengeluarkan sifat-sifat empati dan simpati dari mereka itu, gitu. Dan kita juga ingin merubah sudut pandang orang-orang terhadap Gen Z gitu ya, bahwa Gen Z itu pemalas, mau serba instan gitu kan, dan lain-lain. Kita pengen merubah lah kasarnya tuh, pengen merubah sudut pandang mereka tentang bahwa Gen Z tuh nggak seburuk itu gitu kan, mulai dari berbaginya, mulai dari simpatinya, empatinya, bahkan kecintaan mereka terhadap budaya gitu. Mungkin boleh dilanjut slide selanjutnya. Nah, ini aku mau menjelaskan proyek-proyek yang udah kita laluin, yang udah kita implementasikan. Nah, sebenarnya sudah lumayan banyak ya, Jack ya. Kita implementasikan program, cuman ini kita menulis beberapa saja karena menurut kita ini yang paling berimpact kepada masyarakat gitu. Nah, teman kita Charity X Blissful, kita berkolaborasi sama Blissful waktu itu ke panti asuhan. Terus habis itu ada teman kita Charity berkolaborasi dengan Emina Bandung brand makeup, itu kita ke panti asuhan juga. Terus habis itu ada teman kita Charity bersama e-Women's Group dan Bumini Hari. Nah, waktu itu kita ke rumah kanker, bermain sama anak-anak penyintas kanker, terus cerita-cerita kayak gitu. Terus habis itu ada teman kita Charity bersama Sharing Happiness dan Rumah Zakat. Satu lagi teman kita Charity bersama Sahops Alliance. Nah, Sahops Alliance ini unik ya sebenarnya. Ini tuh komunitas motor gede yang notabene-nya kayaknya jauh gitu dari komunitas sosial gitu, dari kata sosial. Cuman ternyata antusiasmenya luar biasa dan rasa peduli terhadap sesamanya luar biasa juga gitu. Nah, selain ini tuh kita juga ada program yang tadi udah disebutkan, Jumat Berbagi. Terus habis itu ada juga Borong UMKM, di mana kita
ngeborong UMKM di suatu daerah, terus kita bagi-bagiin tuh gitu. Nah, ini ke slide selanjutnya. Nah, Ya. mungkin tadi udah dibahas juga oleh Kak Azam ya, bahwa ada beberapa program yang memang kita sudah jalankan. Tapi ada beberapa program juga yang memang sedang kita lakukan dan ingin nanti kita implementasikan gitu kan. Salah satunya adalah teman kita Charity, Sharing Happiness, dan Rumah Zakat. Apa sih proyek kita ke depannya bersama mereka gitu kan? Salah satu proyeknya itu adalah kita akan melakukan sosial ekspedisi yang akan dilaksanakan di daerah timur Indonesia gitu. Mungkin lebih tepatnya di Nusa Tenggara Timur gitu guys. Nah, untuk programnya sendiri itu dinamakan Jejak Langit Timur. Nah, kenapa sih dinamain Jejak Langit Timur? Karena memang kita ingin berbagi, dan bukan hanya berbagi doang, tapi memang kita ingin merangkul saudara-saudara kita yang berada di Indonesia bagian timur gitu ya, untuk merasakan bahwa ya seperti kita tuh sesama manusia ya harus berbagi gitu kan. Nah, maka dari itu programnya kita namakan Jejak Langit Timur gitu kan. Terus selama di sana kita ngapain aja sih gitu. Selama di sana itu kita mempunyai 4 program yang akan kita laksanakan di sana, tentunya bersama Sharing Happiness dan Rumah Zakat juga. Yang pertama, mulai dari menara masjid gitu kan, berbagi nutrisi, sehat ceria, dan jelajah impian. Nah, dari 4 program ini yang menurut kita sangat-sangat perlu dibenahi dari Nusa Tenggara Timur itu sendiri gitu. Mulai dari menara masjid. Nah, buat yang bertanya-tanya, program menara masjid itu apa sih Kak gitu? Mungkin dari namanya masjid udah pasti nggak sih? Kayak udah pasti. Jadi program ini tuh memang rencana kita ke sana untuk membangun masjid-masjid agar mereka itu lebih nyaman untuk beribadah, untuk lebih nyaman lah dalam melakukan ibadah gitu kan. Nah, terus di sisi lain juga, selain program Menara Masjid, kita juga ada program yang kedua, yaitu berbagi nutrisi. Nah, berbagi nutrisi itu tuh kayak apa sih? Ini sebenarnya sama kayak program-program kita kalau misalnya kita lagi di Pulau Jawa gitu ya. Cuma ini kita laksanakan di Pulau Nusa Tenggara Timur. Nah, berbagi nutrisi itu seperti apa sih? Jadi kita ke sana, kita memberikan sembako juga, terus kita juga memberikan makanan-makanan yang layak yang mungkin belum pernah mereka rasakan gitu ya. Terus ada yang ketiga, ada sehat ceria. Nah, sehat ceria ini apa sih gitu? Sehat ceria tuh kita ingin selain mereka di sana dapat gizi dan nutrisi yang baik, kita juga ingin bahwa mereka di sana itu bisa merasakan kesehatan yang menyeluruh gitu di badannya gitu kan. Jadi nggak hanya kita memberikan nutrisi, tapi kita juga menjaga kesehatan mereka agar tetap terjaga gitu Zam. Sama yang terakhir ada program Jelajah Impian. Nah, ini tuh program pendidikan yang akan kita laksanakan di sana. Nah, kenapa sih kita pengen melaksanakan program pendidikan juga di sana? Kan mereka di sana juga mungkin udah ada gurunya gitu kan, mungkin ada sekolah. Nah, memang keempat program ini adalah program-program yang kita rasa masih perlu dan masih bisa ditambah gitu untuk warga-warga sana. Jadi kita ingin memberikan seluruh ilmu yang kita punya untuk anak-anak di sana, karena memang kita juga ingin bahwa anak-anak di sana itu bisa bersaing di kancah nasional maupun di kancah internasional gitu kelak gitu kan. Bukan hanya dari anak-anak yang daerah perkotaan, tapi anak-anak yang di luar itu juga masih bisa gitu bersaing. Karena kenapa kita ingin berbagi ilmu gitu ya, karena mungkin ada pepatah pernah bilang sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain gitu. Maka dari itu kita pengen mengimplementasikan ini di Nusa Tenggara Timur gitu. Nah, program ini juga didasari sebenarnya ya, kalau kita lihat dan kita rasakan sendiri, ini tuh didasari oleh pengaruh globalisasi juga gitu. Karena kenapa harus ke
pertanyaannya kenapa harus ke Nusa Tenggara Timur sih gitu? Karena memang hasil research kita dari searching kita juga gitu ya, yang dimana itu membutuhkan internet kayak gitu-gitu ya. Nah itu juga hasilnya adalah bahwa Nusa Tenggara Timur itu memang kurang gitu ya dalam sisi supply listrik kayak gitu-gitu. Terus habis itu dari susah infrastrukturnya, menara masjid kayak gitu, masjidnya masih tempat-tempat peribadahannya masih kurang gitu. Makanya itu adalah salah satu bentuk impact dari globalisasi, dan juga sebenarnya jiwa nasionalisme kita juga sebenarnya anak-anak muda di sini menanamkan bahwa merasakan gitu apa yang teman-teman saudara-saudara di Nusa Tenggara Timur rasakan gitu. Nah, makanya dari situ kita mau nih membuat program ini dan mau membantu teman-teman di Nusa Tenggara Timur agar lebih sejahtera gitu. Nah, mungkin buat teman-teman di sini yang tertarik gitu ya, tertarik untuk ikut serta untuk menjadi volunteer dalam pengimplementasian programnya, ini bisa banget ya, Jak ya? Bisa banget. Bisa banget. Karena kebetulan kita juga lagi buka open volunteer untuk Jejak Langit Timur ini, dan ini gratis, full gratis ya, Jak ya. Buat teman-teman di sini yang mau ikutan boleh cek di Jejak Langit Timur dan daftar aja, semuanya gratis pokoknya mah. Gitu. Ya, boleh di next slide. Oke, boleh di next slide, Kak. Nah, oke. Alhamdulillah ya, teman kita Charity selama 1 tahun ini gitu ya, dari 2021 kita bangun sampai sekarang, alhamdulillah kalau bisa dibilang lumayan cepat gitu percepatan dalam memperkenalkan, terus itu membranding teman kita Charity sehingga komunitas-komunitas di Bandung itu kenal gitu. Nah, salah satu hasilnya adalah kita diundang kemarin di Diskominfo Bandung dan juga Humas Bandung. Di sini ada Kak Latisha sebagai founder yang waktu itu menjadi pembicara dan narasumber. Terus juga di sini kita kemarin baru-baru kita diundang sama Detik Jawa Barat, bertemu sama Kang Emil langsung gitu. Nah, ini ada 2 founder kita, Kak Hadia sama Kak Latisha, berbincang-bincang tentang komunitas sosial dengan Kang Emil, di mana Kang Emil juga sangat mengapresiasikan gitu bahwa anak-anak muda memang perlu wadah seperti teman kita Charity dan komunitas-komunitas sosial lain yang bisa menumbuhkan jiwa sosialnya gitu, jiwa rasa peduli mereka, empati dan simpatinya di masa muda gitu. Nah, ya ini juga sebenarnya balik lagi gitu ya, tanpa adanya globalisasi mungkin teman kita Charity ini tidak secepat inilah bisa dibilang, karena kita sangat terpengaruh sama sosial media, terus habis itu mungkin juga dari relasi-relasi gitu dari channel-channel. Nah, itu kan berhubungannya dengan globalisasi kembali lagi gitu. Nah, dari situ alhamdulillah lumayan banyak yang pihak yang mengenal lah perlahan gitu ya. Terus habis itu jadilah teman kita Charity seperti sekarang. Alhamdulillah. Dan ini yang ada di layar ini adalah kedua founder kita ya. Iya, benar. Yang sangat luar biasa mungkin karena mereka lah yang membuat TKC ini menjadi lebih berwarna mungkin ya, dan mereka lah orang-orang yang memang memanfaatkan gitu. Mungkin di sini ada Kak Hadia sama Kak Latisha, boleh say hi dulu. Halo semuanya. Kalau ada ya. Kalau ada boleh perkenalan dulu. Ada dari sini. Oke. Iya, mungkin dari teman kita Charity mungkin cukup sekian untuk membahas tentang globalisasi dan apa sih dampak positif dan dampak negatifnya gitu ya. Kalau dari kita mungkin cukup segitu.
Semoga teman-teman di sini bisa mendapatkan dan mendapatkan poin-poin positifnya dari globalisasi, dan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian gitu kan. Ya, selanjutnya mungkin Buat Kak Hadia mungkin bisa kasih ya kata-kata sedikit sedikit kata-kata kata-kata ya lah buat kita kita. gitu, Buat teman-teman semua juga di buat teman-teman sini. semua. Boleh Kak Hadia, Kak Silahkan. Latisya. Oke, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Wah ini kayaknya siang-siang kayak gini ngantuk-ngantuk semua ya, tapi kita harus tetap semangat dong. Coba aku sapa sekali lagi, teman-teman semua on mic ya, oke, oke. 1, 2, 3, halo teman-teman semua. Halo. Halo Kak Hadia. Nah gitu dong, pada semangat dong. Sekali lagi nih. Halo teman-teman semua. Halo Kak. Halo Halo. Kak. Halo. Nah, Halo. Nah gitu dong, dan jadi pada semangat gitu ya semuanya meskipun siang-siang kayak gini. By the way, kalau misalkan dari aku, terima kasih banget untuk kakak-kakak dari Unpar yang udah undang teman kita Charity, dan thank you juga nih untuk para manajer-manajer aku, manajer-manajer tercinta, udah mau untuk mempresentasikan apa itu teman kita Charity dan juga jadi narasumber dari webinar kali ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak panitia, kalian semua keren-keren semua, semangat semua UASnya. Semoga webinar kali ini, apa yang disampaikan dan apa yang nanti bakal kita diskusikan bisa membawakan manfaat bagi masing-masing pihak, baik itu dari teman kita Charity dan juga dari kakak-kakak Unpar sekalian. Mungkin segitu dari aku, thank you semuanya, thank you, goodbye. Oke, terima kasih banyak nih buat kakak-kakak dari teman kita Charity. Bener-bener sih aku keren banget ya ngelihat teman kita Charity ini ternyata udah sampai banyak banget kegiatan-kegiatan positifnya. Terus aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk semuanya. Mungkin sedikit dari aku ya, yang aku tangkap tadi bahwa tadi kakak-kakak teman kita Charity ini udah banyak banget ya ngasih tahu tentang globalisasi, dimulai dari pengertian globalisasi, terus ada dampak dari globalisasi juga, terus tadi juga dibilang globalisasi itu terjadi bisa berdampak negatif dan dampak positifnya juga. Terus dampak positif yang kita rasakan juga gimana ruang dan waktu antar negara atau antar kota juga itu sudah tidak ada batas lagi. Dan globalisasi ini pun selalu put dari hal-hal yang positif. Nah, terutama untuk generasi milenial ya Kak ya, kebanyakan hanya ada sisi negatifnya saja. Nah, selanjutnya berikut dipersilakan kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau menyampaikan idenya, boleh langsung saja menonaktifkan mikrofon atau juga bisa dengan mengirimkan pertanyaan pada kolom chat. Boleh nih teman-teman semua mau nanya apa nih? Mungkin sambil nunggu yang bertanya nih kakak-kakak dari teman kita Charity, boleh dong aku ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh banget tuh. Boleh banget. Nih, aku tuh penasaran banget nih kakak-kakak, gimana sih caranya masuk ke dalam tim dari teman kita Charity itu gimana sih caranya? Oke, sebenarnya kalau aku pribadi mungkin memang aku tuh bisa dibilang waktu itu direkrut secara langsung sama foundernya, sama Kak Hadia. Tapi kalau sebenarnya teman kita Charity itu bakal open recruitment lagi gitu. Kayak kemarin sudah beberapa kali open recruitment buat volunteer yang mau masuk itu ada gitu ya. Bisa banget. Bisa banget, bisa banget. Jadi buat teman-teman yang tertarik gitu ya, yang buat yang mau masuk ke komunitas sosial kayak teman kita Charity, mungkin bisa nanti pas pas open recruitment itu bisa banget. Mungkin nanti dicek aja gitu ya. Biar kakak-kakak sekalian mungkin tahu pasti gitu kan kapan waktunya, bisa di-follow aja di Instagramnya
teman kita charity. teman kita cari di Instagram. Di Instagram kayak gitu Kak. sih. Ya, Benar-benar. Mungkin aku boleh nambahin sedikit kali ya. Boleh. boleh sih. Nah, benar banget kata Azam, kata Jaka tadi. Jadi, teman kita itu biasanya open batch volunteer gitu. Dan kemarin itu kita open batch volunteer sesi pertama. Dan kemarin juga udah ada beberapa member-member kita yang baru masuk. Dan nanti kita bakal open volunteer lagi. Batch kedua, nanti kalian harus tunggu di Instagramnya teman kita Charity. Harus pantau, karena nanti kita nggak akan spill di sini ya, kapan-kapannya. Nanti kita bakal spill di Instagramnya teman kita Charity. Jadi, banyak banget kemarin yang nanya, Kak, pengen masuk gimana caranya, pengen ikutan volunteer gimana caranya, pengen ikutan acara gimana, nanti kita jelasin di IG teman kita Charity. Nah, makanya jangan lupa di-follow IG dari teman kita Charity. Thank you. Oke, keren banget nih. Jujur aku boleh nggak sih kalau aku ikut gabung juga? Boleh banget dong. Boleh banget. Di teman kita charity juga menerima bidadari. Menerima banget. Aduh. Ya, menerima banget. Oke, mungkin satu pertanyaan dari aku nih Kak. Kalau untuk kegiatan-kegiatan yang rutin diadakan sama teman kita Charity ini, apakah 1 minggu sekali, atau misalnya 2 minggu sekali, atau gimana nih Kak? Oke, izin untuk menjawab ya. Kalau untuk kegiatan rutin dari teman kita Charity sendiri, mungkin yang paling rutinnya adalah Jumat berbagi, gitu kan. Kita sih mengusahakan insya Allah setiap hari Jumat di setiap minggu itu kita mengadakan Jumat berbagi, gitu kan. Mulai dari kemarin bulan puasa juga kita juga tetap berbagi juga, gitu. Tadi bulan biasa juga kita berbagi, gitu. Jadi memang untuk program yang paling sering dilaksanakan mungkin Jumat berbagi, tapi di luar itu juga ada program-program yang kita sering juga, kayak misalnya kita berbagi atau kolaborasi dan berbagi ke panti, itu juga lumayan sering gitu di luar itu. Gitu sih Kak, kalau dari teman kita. Oke, semoga teman-teman yang ada di sini yang udah tertarik bisa ikut join ya Kak ya. Betul. Betul. Tetap lihat Instagramnya teman kita Charity. Ya, dicek aja. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke sesi diskusi ya Kak. Nih, aku bakal bacain ini ada pertanyaan dari Kak Feryandinata. Kak mau tanya, globalisasi itu kan pastinya sesuatu yang nggak bias dihindari ya, nggak bisa dihindari mungkin ya. Mengingat sekarang juga teknologi semakin maju dan berkembang. Nah, menurut kakak apa sih yang kita harus lakukan sebagai generasi muda untuk merespon globalisasi, mengingat juga banyak yang bilang kalau globalisasi itu nggak sesuai sama kebudayaan bangsa kita, dan apakah kita harus bersikap ignoran atau menerima? Ntar aku baca dulu ya tadi. Tadi agak nge-lag soalnya. Oke, boleh Kak. Nah, sebenarnya kalau menurut aku sih ya, mungkin memang dampak negatif dari apa ya, dari globalisasi itu memang bisa dibilang hampir sudah pasti itu apa namanya, budaya kita sedikit terkikis gitu ya. Nah, dan kita tidak bisa tidak bisa ignoran lah. Dan kalau menurut aku memang begini adanya gitu, harus diterima. Nah, kalau menurut aku memang yang perlu kita yang perlu kita bangun itu sebenarnya tingkat nasionalisme kita gitu bersama. Dan juga kalau menurut aku mencari lingkungan yang benar-benar positif gitu, yang benar-benar bisa membawa kita ke nasional kerana itulah gitu. Ya, karena memang kalau misalnya kita menemukan lingkungan yang positif, mereka bukan hanya membawa kita ke arah terus-terusan untuk belajar gitu ya, tapi memang kalau memang lingkungannya benar positif, pasti mereka juga membahas untuk menjadi seorang yang nasionalisme gitu, karena seperti yang ada di Pancasila sendiri kan, Persatuan Indonesia. Jadi memang
bukan untuk menolak dari globalisasi itu sendiri, tapi menerima dengan cara kita pun harus siap menghadapinya gitu. Nah, Gitu sih dari sih. kita. Oke, mungkin gitu ya Gitu. jawabannya. Apakah Kak Feryandinata terjawab? Oke, mungkin kita lanjut aja ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Ini ada pertanyaan di G-Form yang telah kami sediakan. Yang pertama itu ada, apakah mungkin bagi generasi muda bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan nilai nasionalis sebagai, sembari berperan dalam kemajuan era globalisasi seperti sekarang? Oke, izin menjawab. Tadi pertanyaannya mungkin nggak sih kita mempertahankan sikap nasionalisme kita di era globalisasi ini gitu ya. Kalau menurut kita sih mungkin ya, karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin gitu. Mulai dari dengan cara kita tetap berpakaian gitu kan, mulai dari hal-hal kecil deh kayaknya. Kita memang tidak bisa luput dari globalisasi itu sendiri, tapi kita juga jangan lupa bahwa di negara kita itu kaya akan budaya dan kaya akan bahasa dan lain-lain gitu. Masih banyak yang masih bisa kita banggakan dari negara kita Indonesia gitu kan. Jadi kalau ditanya bisa nggak sih kita mempertahankan sikap nasionalisme kita, bisa selama memang balik lagi seperti tadi gitu. Selama memang lingkungan kita juga mempertahankan hal-hal seperti itu gitu sih. Ya, Ada tambahannya? cukup sih dari aku. Gitu Sama. Kak jawabannya. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan nih Kak dari Google Form. Katanya gini, pengetahuan meningkat sementara nasionalisme menurun. Atau pengetahuan menurun sementara nasionalisme meningkat. Kira-kira mana sih Kak yang lebih baik? Oke. Kalau menurut aku sih ya, tadi pengetahuan meningkat, tapi nasionalisme turun. menurun. Nah, mungkin sebenarnya kalau dari aku dua-duanya nggak ada yang salah ya. Karena ketika pengetahuan meningkat itu, ya kita juga pasti jadi paham gitu bahwa ya memang harus dipertahankan gitu nasionalisme kita di Indonesia gitu ya. Kayak kita harus benar-benar paham bagaimana Pancasila itu menjadi sebuah ideologi bagi kita, itu harus tetap dipertahankan seiring seiring meningkatnya pengetahuan kita gitu. Karena kalau menurut aku pengetahuan meningkat itu akan beriringan dengan jiwa nasionalisme kita juga gitu kalau menurut aku. Gitu sih Kak. Oke, mungkin jawabannya udah keren banget ya. Semoga teman yang sudah bertanya juga tadi cukup jelas. Oke, kita sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Ini ada pertanyaan dari Kak Vincent Susilo. Katanya gini, jika seandainya kita memperoleh banyak pengetahuan dan hal lainnya dari globalisasi, namun kehilangan rasa nasionalisme, apakah itu merupakan sesuatu yang baik atau merupakan sesuatu yang buruk? Bentar, agak putus-putus, sorry Kak tadi. Bentar, biar sekalian kita baca juga. Oke, tes. Mungkin sekarang sudah terdengar? Oke, ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Vincent Susilo. Jika seandainya kita memperoleh banyak pengetahuan dan hal lainnya dari globalisasi, namun kehilangan rasa nasionalisme, apakah itu merupakan sesuatu yang baik atau merupakan sesuatu yang buruk? Ya, izin untuk menjawab di kata yang tergantung dari sudut pandang kita
Oke, maaf teman-teman semua, mungkin dari kakak-kakak dari teman kita Charity-nya terputus ya koneksinya. Harap menunggu sebentar ya teman-teman. Cek, Cek. cek sound. Cek. Oke, sudah Kak. Oke. Oke, langsung lanjut jawab yang tadi aja kali ya. Mungkin apakah ketika tingkat globalisasinya mana tadi? Nah, ini. Oke. Jika seandainya memperoleh banyak pengetahuan dan lainnya, globalisasi namun kehilangan nasionalisme, apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk? Oke. Sebenarnya itu merupakan sesuatu yang baik untuk diri kita, karena ketika kita semakin banyak tahu dan semakin mengikuti era globalisasi, itu akan menjadi daya tarik tersendiri untuk kita bersaing di kancah internasional gitu maupun nasional. Tapi itu juga bisa menjadi sudut pandang yang buruk karena belum tentu memang ada beberapa perkembangan globalisasi yang bertabrakan dengan idealisme Indonesia gitu kan. Tapi kalau menurut saya pribadi, ketika kita memperoleh banyak pengetahuan dari globalisasi namun kehilangan rasa nasionalisme, itu merupakan suatu hal yang cukup baik, karena ketika kita mendapatkan pengetahuan, saya rasa mungkin kita akan tetap tahu bahwa nasionalisme itu penting. Begitu sih. Oke, mungkin itu jawabannya ya. Semoga terjawab. Mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Ini ada pertanyaan dari Kavania Clarissa. Izin bertanya, Kak, untuk kaum-kaum milenial kan cenderung malas dan gengsi. Apa ada solusinya melihat teman kita Charity sendiri mau melawan rasa malas dan gengsi itu? Terima kasih. Ya, kalau menurut kita untuk melawan gengsi sih sebenarnya tergantung kepada pribadi masing-masing sih ya, kalau dari kita. Tapi menurut kita berbagi itu justru bukan suatu hal yang membuat kita gengsi sih, kalau kata kita lebih ke bahwa itu tuh mencerminkan kalau ini loh, kita tuh sebagai sesama makhluk hidup memang harusnya seperti itu. Balik lagi seperti itu tadi apa yang kita omongin, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya gitu loh. Nah, dari situ kita udah sadari bahwa ternyata berbagi itu bukan suatu hal yang tabu kalau memang kita ingin melihat berbagi itu dari sudut pandang yang baik gitu. Jadi kalau dibilang gengsi sih enggak sih, tapi tergantung pribadinya. Balik lagi tergantung pribadinya masing-masing gitu loh. Ya, tergantung pribadinya, dan mungkin kalau misalkan memang agak sulit untuk menghilangkan rasa gengsi tersebut. Kalau aku juga mungkin dulu seperti itu gitu ya, sebelum ikut teman kita Charity. Tapi setelah aku punya lingkungan gitu ya, lingkungan yang benar-benar di sana gak ada kata gengsi lah bisa dibilang gitu ya. Nah, aku juga jadi ikutan gitu. Nah, itu menurut aku salah satu impact positif ya, kita punya lingkungan yang benar, lingkungan yang bukan yang benar ya, yang positif lah gitu. Nah, kayak gitu sih kalau menurut aku sarannya, coba gabung teman kita Charity. Gabung teman kita Charity dan mungkin cari lingkungan yang bisa nge-support gitu. Iya, karena ketika kita menjalankan suatu hal yang menurut kita gengsi secara individu, memang itu akan menjadi gengsi. Tapi ketika kita melakukannya secara bersama dan melihat dari sudut pandang yang berbeda, maka kita akan mendapatkan makna dari berbagi itu sendiri. Gitu sih kalau dari kita. Gitu. Oke, boleh aku nambahin nggak nih dikit nih? Boleh dong. Boleh dong. Oke, tadi pertanyaannya itu gimana ya caranya melawan rasa malas dan gengsi gitu kan. Yang pertama dulu nih dari rasa malas. Nah, untuk rasa malasnya sendiri, jujur aku sendiri sebagai founder gitu ya sama Tisha, gak akan terus-terusan untuk semangat, ayo kita terus-terusan semangat berbagi setiap hari, setiap minggu, itu kan gak mungkin gitu ya. Nah, untuk mengatasi rasa itu, aku dan Tisha itu buat yang namanya sistem. Nah, di dalam sistem itu juga kita tuh buat
tentang kolaborasi, kita buat juga job desk untuk masing-masing. Jadi job desk-nya itu tertata gitu, dan project-project yang akan kita jalanin dan bakal kita lakuin juga itu tertata dalam sistem tersebut. Jadi kita udah ada bagian-bagiannya gitu. Jadi ketika kita merasa malas, nah tapi kan ini udah ada sistemnya, udah ada time-nya gitu. Kita hari ini mau ngapain, kita nanti bulan depan mau ngapain. Jadi itu tuh akan melawan rasa malas kayak gitu. Dan yang kedua itu tadi kita bahas tentang gengsi gitu kan. Nah, kenapa sih sebenarnya harus gengsi gitu? Kalau misalkan gengsi mungkin bisa dibilang karena bungkusnya, packaging-nya itu berbeda. Nah, di teman kita Charity sendiri, aku sama Tisha itu packaging ngebungkus cara untuk kita berbagi itu dengan millennials, dengan kita collab, jadinya kita ngerasa keren gitu. Dan kenapa harus gengsi? Orang kita kemarin kolaborasi sama geng motor Harley gitu, bener gak sih? Jadi kayak kenapa harus gengsi gitu? Jadi kalau misalkan gengsi mungkin karena bagi-baginya sendiri atau enggak karena turun ke jalannya sendiri, tapi dengan packaging yang berbeda. Contohnya dengan kita berbaginya itu bareng-bareng sama teman-teman. Lalu kita itu kolaborasinya dengan komunitas-komunitas keren gitu kan. Kita punya komunitas keren dan orang-orang dalam komunitas itu punya kualitas yang tinggi, itu kan membuat kita tuh jadi gak gengsi, bener gak sih? Jadi kita tuh, kita mah udah keren mau bagi-bagi juga gitu, istilahnya jadi kayak gitu. Jadi untuk melawan rasa gengsi dan juga rasa malas itu mudah banget bisa diatasin dengan sistem dan juga packaging yang lebih bagus dan lebih enak. Jadi kita ngebawa ini juga bakal lebih pede kayak gitu. Mungkin kejawab ya? Aku mau nambahin juga boleh nggak? Sedikit Boleh. aja. Jadi Nah, ini benar Tisha nih, satu lagi. ya, halo. Maaf ya sebelumnya aku off cam karena sinyalnya agak unstable. Jadi kalau dari teman kita Charity sendiri, kita nggak denial ya, pasti rasa malas itu pasti ada gitu. Tapi gimana sih cara kita semangatin anak-anak lagi itu dengan cara kita pasti yang pertama sistem, yang kedua juga kita menerapkan bonding yang baik gitu di teman kita Charity. Gimana sih cara kita membonding anak-anak gitu kan, biar gak males gitu. Jadi kita nggak terus-terusan kayak job desk, tapi kita memang teman kita Charity ini memang sebagai keluarga kita gitu. Jadi memang tempat pulang anak-anak teman kita Charity itu kayak gimana sih gitu. Pertama kita pasti ada sharing session, terus kita pasti ketemu main kayak gitu. Itu bisa mengurangi menghilangkan rasa malas gitu. Kalau misalkan kita memang ada collab atau project-project yang lumayan besar gitu kan. Jadi memang kita gimana sih cara membungkus teman kita Charity itu memang sebagai keluarga kita, tempat pulang kita gitu. Jadi kita sering main, nongkrong gitu. Terus juga kita nggak cuman kayak kerja doang kok, kita sering cerita-cerita bareng, ngelawak bareng. Nah ini kebetulan Raza, Kak Raffi, sama Abdul Azam tuh memang ini pelawak-pelawak ya teman-teman ya. Jadi, nah terus gengsi gitu. Nah, bener kata Hadia gitu, kenapa sih kita harus gengsi? Padahal value yang kita milikin itu juga lumayan besar gitu. Kayak teman-teman kalau misalkan ada rasa gengsi, kayak millennials sekarang tuh lagi ngapain sih? Kita tuh harus bikin apa sih gitu di zaman globalisasi kayak gini gitu kan. Masa sih emang teman-teman mau cuma rebahan doang gitu kan? Enggak kan? Apa kalian gak gengsi? Apa kalian gak gengsi sama teman-teman yang sekarang udah jadi agent of change, itu lebih gengsi kan. Jadi itu balik lagi sih ke diri sendiri gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Terima kasih. Benar-benar setuju banget sama Tisha. Jadi TKC itu emang sering juga ya kita kayak nongkrong-nongkrong bareng nih. Jadi kakak-kakak dari Unpar nanti yang kalau misalnya mau ikut-ikut juga boleh tuh langsung kontak aja ke Ajam atau ke Jaka gitu kan, pengen ikut nongkrong bareng. Boleh. Oke, boleh dilanjut pertanyaan selanjutnya sama Jaka atau Ajam juga. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir ya kakak-kakak. Bentar, aku bakal bacain pertanyaannya. Ini dari Kak Vincent Susilo. Saya mau bertanya lagi Kak, bagaimana jika seandainya kebudayaan Indonesia sendiri dinilai membosankan oleh kebanyakan generasi muda? Apakah solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, tadi pertanyaannya solusi untuk
supaya karena budaya Indonesia membosankan mungkin ya. Nah, gimana solusinya supaya tidak merasa bahwa budaya Indonesia ini membosankan gitu ya. Sebenarnya kalau kita balik lagi gitu ya, mungkin ke masa-masa ketika kita kecil gitu. Banyak hal-hal yang mungkin kita lakukan dan sebenarnya itu adalah budaya Indonesia gitu, Jam. Kayak misalnya main kelereng gitu atau apa-apa, itu cari alternatif yang menurut kalian menyenangkan dari Indonesia gitu. Toh Indonesia juga nggak seburuk itu kok. Indonesia pernah salah satunya mungkin dari bulu tangkisnya, mungkin dari cabang olahraganya, Indonesia juga berprestasi gitu loh. Jadi Indonesia tidak seburuk itu, dan untuk menghindari tingkat kebosanan karena budayanya membosankan, lebih baik kita cari lingkungan alternatif ya. Kalau misalnya kita tidak mencari lingkungan yang lebih baik, atau ya kita melaksanakan apa yang menurut kita happy gitu lah, apa yang menurut kita seneng, karena ketika kita seneng kita nggak akan bosan sih. Kalau ini maaf banget kalau agak di luar dari pertanyaan, tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Iya benar. Nah mungkin bisa juga dikolaborasikan dengan bisa dibilang sesuaikan dengan zaman gitu ya. Ya benar. Dikolaborasikan, mungkin sekarang ada banyak mungkin game-game yang bisa dimainkan itu game-game budaya Indonesia gitu ya. Itu banyak juga. Terus mungkin bisa di sektor lain gitu ya. Mungkin kayak gitu sih, dikolaborasikan kalau menurut aku gitu. Ya. Disesuaikan aja. Karena Sehingga tetap budayanya dapat, tapi kita globalisasi juga tetap gitu. Kita berkembangnya tetap gitu. Karena memang selain kita menerima budaya orang gitu, kita juga menciptakan sih, karena budaya itu diciptakan gitu. Jadi supaya tidak membosankan ya kita ciptakan budaya kita sendiri gitu loh. Bagaimana kita bagaimana kita merangkul budaya-budaya yang menurut kita menyenangkan dan membuat itu menjadi budaya kita gitu. Tapi dalam filtrasinya kita jangan lewat dari ideologi Pancasila gitu sih. Semoga membantu jawabannya. Ya. Oke. Terima kasih banyak kakak-kakak. Wah, tak terasa waktu kita udah habis ya teman-teman. Saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pembicara maupun teman-teman yang telah aktif, sehingga sesi diskusi ini dapat berjalan dengan lancar. Oke, sebagaimana yang tadi saya sampaikan pada awal acara, bahwa dalam diskusi hari ini, panitia akan memberikan wujud apresiasi kepada teman-teman semua yang telah turut aktif dalam keseluruhan rangkaian diskusi tadi. Pemenang akan mendapatkan hadiah berupa saldo OVO atau GoPay sebesar Rp120.000 untuk 3 orang pemenang yang kemudian dapat menghubungi langsung kepada panitia Davis. Oke, mungkin aku umumin ya, siapa nih pemenang yang dapat Rp120.000 untuk 3 orang. Oke, yang pertama ini ada Kak Ferian Dinata Indrajaya, dan yang kedua ada Vincent Susilo, yang ketiga ada Nicholas David. Sekali lagi selamat bagi para pemenang. Selanjutnya saya himbau kepada teman-teman semua untuk mengaktifkan kameranya, karena sebentar lagi sesi foto akan segera dimulai. Saya persilakan kepada Kak Arcat untuk mengambil alih dan memandu sesi foto kita pada siang hari ini. Ya, untuk peserta-peserta sekalian, diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu, dan saya izin untuk mengambil foto sebagai dokumentasi. Baik, bakal langsung saya mulai. Untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, 1, 2, 3.
terakhir untuk halaman terakhir 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Oke, terima kasih banyak Kak Arsyad. Sebelum menutup rangkaian acara kita pada hari ini, alangkah baiknya apabila kita mengawalinya dengan doa, maka marilah kita menutupnya dengan doa juga. Kepada Kak Asmara, saya persilakan. Baik. Oke, karena di awal seperti yang saya kasih bilang, karena diawali doa, maka akan dimulai dengan doa. Maka marilah sebelum kita mengakhiri hari ini, kita buka dalam doa akan dilaksanakan dengan doa dimulai. Doa dicukupkan. Saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih Kak Asmara. Tidak terasa tibalah kita di penghujung acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak dari teman kita Charity yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga sehingga dapat hadir dan turut berdiskusi dengan kita semua. Saya juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah mengikuti acara sampai selesai. Saya dengan panitia yang bertugas dalam acara diskusi hari ini sangat-sangat mengapresiasi kehadiran dan berpartisipasi aktif dari kalian semua. Saya Selawasena selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih ya. Kak, terima kasih banyak atas waktunya ya, Dan kesempatannya. kesempatannya. Makasih Kita pamit banyak. dulu. Assalamualaikum. Terima kasih Kak, terima kasih banyak. Kasih Kak. Terima kasih kembali, Kak. Aku juga izin pamit ya. Thank you semua. Terima kasih, Kak. Kalian. Thank you Kak. Isya, thank you.